يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. يا هنانا 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 يا هنانا. خص بالسبع مثاني وحوى لطف معاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله. يا هنانا 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 يا هنانا. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. يا هنانا 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 يا هنانا. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يسمع لنا يوم الزحام. يا هنانا 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 يا هنانا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, syukurillah. Yang saya muliakan para kiai, para asatidz, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu,
Semoga senantiasa sumbernya dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya? Saya dapat info tadi ada Syekh Ali Jamil Batam isi tausiah tadi. Terima kasih. Saya kaget ada orang pakai surban, pakai ini siapa ya? Ali Jamil Batam. Si Ali Jamil Batam. Lalu si Ali Jamil asli. Alhamdulillah saya bahagia sekali bisa berkesempatan lanjut safari dakwah kami. Dan alhamdulillah kesempatan kali ini di Batam, dan insya Allah saya berada di Batam dan berkunjung ke beberapa daerah Karimun dan seterusnya sampai insya Allah tanggal 6. Nanti insya Allah tanggal 6 baru selesai. Kembali ke Jakarta, lanjut lagi ke Malang, Jawa Timur, melanjutkan safari dakwah selama 4 hari, dan insya Allah selepas itu kita ke Ternate dan juga beberapa daerah yang insya Allah kita terus apa yang kita upayakan. Dan tujuan dari safari dakwah, inti daripada safari dakwah kami ini adalah mengajak seluruh masyarakat Indonesia, ayo kita sama-sama bangkitkan dan wujudkan, mencetak dan melahirkan 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Setuju? Dan insya Allah akan terbangun 100 markas yang menjadi tempat pelajaran Al-Quran. Dan alhamdulillah dari 100 markas sudah terbangun beberapa titik di Jakarta, di Cipanas, di Bandung, di Purwakarta, di Purbalingga, di Lombok, bahkan sampai di Bali. Dan insya Allah kemarin sudah kita letakkan batu pertama di Pekanbaru, Riau, dan insya Allah salah satunya di Batam. Kita akan bangun menjadi mudah-mudahan salah satu usaha dan ikhtiar untuk menunjukkan 1 juta penghafal Al-Quran. Impian saya setiap masjid memiliki imam penghafal Al-Quran 30 juz. Bacaannya sama dengan bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita bisa baca seperti Nabi Muhammad? Sangat bisa. Ada ilmunya. Mana ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad dalam salat, mana ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad di luar salat, mana ayat yang dibacakan yang membuat Nabi Muhammad sedih, mana ayat yang membuat Nabi Muhammad senang, mana ayat yang membuat Nabi Muhammad menangis sampai subuh, mana ayat yang Nabi Muhammad ketika membacanya dia berhenti memohon berdoa, mana ayat yang membuat Nabi SAW berlindung kepada Allah ketika dia membacanya. Semua ada ilmu. Makanya salah satu target dan usaha kami, setiap orang di bawah binaan kami tamat hafal Al-Quran, kami hadiahkan umrah. Buat apa umrah? Sebenarnya tujuan saya bukan umrah saja, tapi saya punya tujuan untuk bagaimana orang yang kita kirim untuk umrah sekalian bisa setor hafalan di hadapan imam besar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan alhamdulillah program ini udah jalan, bukan mau jalan, sudah jalan. Dan sudah kita kirimkan berapa kali ke Madinah orang-orang di bawah binaan kami yang termuda usia 13 tahun yang alhamdulillah langsung dia pulang dari tanah suci membawa sertifikat ijazah dan sanad yang nama dia bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu berdoa, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai menjadi kenyataan 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Sampai menjadi kenyataan
Indonesia, negara terbesar penduduk Islam, insya Allah menjadi kenyataan Indonesia negara terbesar para penghafal Al-Quran di dunia. Dan saya yakin terwujud. Saya sendiri yang merasakannya. Dan alhamdulillah kita sendiri sudah melihat hasilnya. Dan 4 tahun belakangan ini peningkatan perhatian dan peningkatan hafalan Al-Quran khususnya di kalangan anak-anak, alhamdulillah. Rumah tahfiz di mana-mana, pesantren di mana-mana, bahkan anak-anak peserta hafiz Indonesia ketika mereka pulang ke kampung yang biasanya teman-teman sekampung bermain-main, ketika mereka ini bisa tampil di acara hafiz Indonesia, pulang ke kampung ternyata anak pemain-pemain di kampungnya ikut belajar Al-Quran bersama-sama. Dan jujur saja Bapak Ibu, pernah kita ada seorang teman mau bikin, dan mereka meminta bagaimana bisa membantu membuat sistem programnya yang bisa ditayangkan di TV sama dengan Hafiz Indonesia. Habis kita gerakkan dan kita siapkan materinya, metodenya, dan cara pelajarannya dan lain sebagainya, dan kita membuka pendaftaran. Kita ingin melihat, dan salah satu syarat harus di bawah usia 10 tahun, tak boleh lebih. Apa kira-kira hasilnya? Jujur saja, gagal. Kenapa gagal? Karena tidak menemukan jumlah yang banyak di bawah usia 10 tahun hafal Al-Quran hanya di Indonesia. Wallahi itu hadiah besar. Banyak pertaruhan ketika muncul acara Hafiz Indonesia. Banyak pertaruhan acara itu tidak bisa bertahan lama. Alhamdulillah terbukti 7 tahun berturut-turut. Bahkan setiap tahun Allah tunjukkan anak ajaib. Karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan rata-rata peserta Hafiz Indonesia dari orang tua petani, awam, bukan ulama, bukan ustaz, tapi rata-rata mereka dari warga miskin, susah, bahkan tidak pernah belajar orang tuanya, tapi luar biasa meningkatkan perhatian kepada anak yang dia berhafal Al-Quran. Saya termasuk dari keluarga bukan berhafal Quran. Ayah saya orang awam, bukan ulama, bukan kiai. Apalagi ibu saya sampai usia 40 tahun tidak bisa ngaji, tidak bisa baca Quran. Coba orang Arab tidak bisa baca Quran, gimana orang Indonesia? Tapi Allah anugerahkan dari keturunannya, dari 12, alhamdulillah 10 menghafal Al-Quran 30 juz. Bahkan sekarang ibu saya, ayah saya bisa menjadi menghafal Al-Quran, yang menjadi gurunya adalah anaknya sendiri. Dan kita sempatkan, alhamdulillah saya bisa berhasil merayu adik-adik saya datang berhijrah dari Madinah ke Indonesia. Biasanya orang hijrah dari Indonesia ke Madinah malah kebalik. Saya rayu adik-adik saya, walaupun berhasil cuma datang 7, saya bisa mendatangkan 7 adik-adik saya, yang lain masih ada di Madinah. Ketika mereka tiba di sini, yang laki maupun perempuan, ada perempuan 2, karena semuanya 3 perempuan, 1 masih ada di Madinah, 2 sudah saya bawa ke sini. Ketika mereka datang, saya segera langsung jodohkan, saya nikahkan di Indonesia supaya betah. Yang laki nikah sama wanita Indonesia, yang perempuan nikah sama laki-laki Indonesia. Jangan khawatir ibu-ibu, masih ada lagi. Bahkan saya dorong adik-adik saya, kalau boleh masing-masing adik-adik mendapatkan istri 4, dan setiap istri melahirkan 1 lusin. Subhanallah. Gimana, Bu, setuju? Enggak. Walaupun buat Quran, enggak.
Masya Allah, ibu ikhlas. Saya salah satu yang saya sampaikan kepada adik-adik saya supaya mereka mau datang ke Indonesia. Bahkan alhamdulillah sekarang sudah adik-adik saya yang sudah memiliki anak lahir di Indonesia, bahkan sudah mulai bisa berbahasa Indonesia, bahkan ada yang sudah berdakwah di Indonesia. Saya punya cita-cita, ada satu, saya ingin dia bisa ke sini. Adik saya, dia nomor 10 dari adik-adik saya. Usia sekarang, usianya 32. Dia baru kemarin tamatan 2 kali S3, satu di bidang ilmu hadis dan satu di bidang ilmu fikih. Dan baru kemarin diberikan kepercayaan oleh kerajaan, diberikan kursi ulama di Masjid Nabawi, mengajar agama di Masjid Nabawi. Sampai sekarang belum mau nikah. Dia bilang saya nikah sama ilmu. Dia lebih banyak untuk belajar ilmu. Terkait ilmu warisan, ilmu faraid, ilmu warisan, dia sangat ahli dalam ilmu warisan. Sampai sekarang saya belum berhasil merayu. Sampai saya pernah bincang sama dia, ini ada perempuan cantik untuk kamu, saya sudah siapkan, tapi masih belum mau juga. Ternyata tidak mudah digoda. Tapi insya Allah kita doakan, karena saya yakini kehadiran adik saya seperti ini dengan ilmu yang sangat luar biasa, banyak kita bisa memanfaatkan untuk negeri cinta Indonesia kita ini. Amin. Apalagi saya sampaikan, sebenarnya di Indonesia luar biasa. Apalagi ibu-ibu, Masya Allah. Sebenarnya salah satu yang membuat saya betah di Indonesia ini ibu-ibu. Dapat perhatian dari ibu-ibu. Saya bergemar ibu-ibu, cinta mati ibu-ibu. Saya juga pula cinta mati sama ibu-ibu. Yang suka tahajud, ibu-ibu. Urus rumah tangga, ibu-ibu. Sampai ada ibu-ibu malah menafkahi suaminya. Majlis taklim, mana ada majlis taklim bapak-bapak? Yang ada majlis taklim, ibu-ibu. Di mana-mana majlis taklim. Yang suka bersedekah, ibu-ibu. Yang suka ngaji, ibu-ibu. Yang selalu suka berjual, ibu-ibu. Yang selalu suka datang ke masjid mengikuti pengajian, ibu-ibu. Yang cerewet, betul. Izin saya lepas ya. Soalnya setiap bicara masuk ke mulut saya. Jadi tidak nyaman. Tidak apa-apa ya, boleh? Kenapa sih? Saya kan tanya bapak-bapak. Ibu-ibu dijawab. Saya tanya, bapak boleh saya lepas? Apa boleh? Kita sudah lihat wajahnya di TV ya? Asli. Demi Allah asli, bukan palsu. Terima kasih ibu-ibu. Saya kagumi ibu. Mudah-mudahan ibu menjadi ahli surga Allah SWT. Saya selalu yakin kekurangan kita kaum laki-laki insya Allah disempurnakan oleh ibu-ibu. Biasanya kita berkata suami membawa istrinya masuk surga, insya Allah ada pula istri yang membawa suaminya masuk surga. Bahkan membawa semua anaknya. Rata-rata kita memperhatikan di acara Hafiz Indonesia, di belakang anak-anak itu rata-rata perjuangan ibu-ibu. Sampai ketika bawa acara, mungkin yang Bapak Ibu nonton di TV, acara yang sudah jadi, sudah direkam, sudah diedit, sudah jadi. Tapi banyak tidak tahu apa di balik layar perjuangan
panitia, tim-tim dari LCTI, teman-teman, guru karantina, karena semua anak-anak ini dimasuki ke karantina. Dan selama di karantina diajari terus, mulai dari nol, yang masih belum sempurna hurufnya, suaranya, sampai ada anak-anak cuma urusannya berantem sama anak-anak yang lain. Ketemu anak lain berantem. Ada anak-anak yang saking takut tak berani tampil di depan orang. Kalau dipaksa malah mohon maaf kincing, buang air. Ini semuanya berubah. Dan rata-rata orang tua di peserta tahaful Indonesia, mereka berkata, cukup kami bangga, walaupun anak kami belum juara, tapi saya bersyukur anak saya menjadi pemberani, bacaannya semakin bagus, akhlaknya semakin baik, dan juga perhatian kepada Al-Quran semakin meningkat. Itu bagi saya hadiah besar, kata ibu-ibu. Makanya insya Allah mohon doanya, kita terus memperjuangkan Hafiz Indonesia dan semua program-program agar mudah-mudahan bisa mewujudkan jumlah 1 juta penghafal Al-Quran dan 100 markas menjadi kenyataan. Makanya saya selalu berdoa, ya Allah mohon jangan cabut nyawa saya. Kalau sudah terwujud 1 juta penghafal Al-Quran, tidak apa-apa ya Allah, silakan cabut nyawa saya. Sudah selesai tugas. Dan insya Allah saya yakin dan percaya, belum terwujud cita-cita ini, insya Allah saya belum boleh mati. Insya Allah belum boleh. Saya tawakal kepada Allah, mau ditusuk berapa kali, dibiarin aja. Tidak boleh mati. Belum waktunya. Karena masih ada yang saya wujudkan dan cita-citakan. Dan kenapa saya meyakini? Karena saya tahu Al-Quran ini adalah penolong kita. Al-Quran ini kalamullah, yang siapa bersama Al-Quran wallahi bakal ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW menghadapi lebih parah tantangan, lebih parah ujiannya, lebih besar cobaannya. Sampai terancam mau dibunuh, tak ada. Sampai habis tugas, selesai tugas baru sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu paling senang. Ibu-ibu senang. Tapi kok nggak jaga jarak sih? Dan kita harus patuhi protokol kesehatan, masker, cuci tangan, kemudian menjaga jarak. Nampaknya menjaga jarak susah ya. Tapi tolong juga tetap kita ikhtiar. Walaupun kita tawakal, tidak ada musibah kalau belum diizinkan oleh Allah. Tapi tetap di samping tawakal kita, harus kita juga waspada. Setuju? Masker selalu dalam keadaan. Dan sebenarnya ini ajaran Islam, menjaga kebersihan, menjaga kesucian. Kalau bisa selalu dalam keadaan wudu, insya Allah dilindungi oleh Allah dari segala bahaya. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ayat yang saya yakin semua Bapak Ibu sering mendengarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hei orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari apa?
dari corona, dari kemiskinan, dari penderitaan, dari musibah. Kalau bapak ibu yang peduli masa depan anak dan keluarga, selamatkan mereka dari siksa neraka jahanam. Itu masa depan. Tanamkan kepada anak kita mencintai Al-Quran. Jangan bapak ibu merasa lelah, capek memimpin anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Bisa jadi bapak ibu sebagai orang tua gagal menjadi penghafal Al-Quran. Tapi saya mohon, jangan gagalkan anakmu menjadi penghafal Al-Quran. Jangan kita menghabiskan harta kita hanya lebih banyak untuk membeli mainan-mainan buat anak-anak kita. Tolong sisakan sebagian dari harta untuk memimpin anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Semuanya bisa. Salah satu orang berusia 80 tahun, perempuan, bisa menghafal Al-Quran, bahkan juara 1 dia mendapatkan di kampungnya, 80 tahun. Tidak ada kata tidak bisa hafal Quran. Kalau bapak ibu merasa ada sedikit kesusahan dan kesulitan, bukan karena Al-Quran itu susah, bukan Quran itu berat, tetapi kita belum terbiasa. Setuju? Al-Quran bukan susah. Al-Quran bukan susah. Tapi kami belum terbiasa. Memang betul. Karena kita belum terbiasa belajar dengan benar, belum terbiasa baca dengan benar, belum terbiasa mengetahui metode hafal Al-Quran, makanya belum bisa-bisa. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, pasti sangat bisa. Buktinya, salah satu metode hafal Quran itu mengulangi ayat berkali-kali. Sekarang saya tanya bapak ibu, hafal tak suratul Fatihah? Ada gak yang hafal surah Yasin? Kenapa bisa hafal Yasin? Karena setiap malam Jumat didengarin. Apalagi yang sudah nenek-nenek, dari usia kapan di kampungnya habis maghrib ngaji baca surah Yasin. Bahkan ada yang sudah hafal Ar-Rahman, bahkan ada yang sudah hafal surah-surah dan ayat, potongan-potongan ayat. Ayat kursi yang ayatnya panjang, banyak yang sudah hafal. Bahkan saya itu semuanya bisa hafal. Kenapa? Karena terulang berkali-kali. Kira-kira bapak ibu kalau mau baca ayat Al-Kursi, butuh buka Al-Quran? Tidak perlu. Kenapa? Karena sudah hafal. Itu yang perlu kita memperhatikan, meningkatkan bacaan dan meningkatkan simak pendengaran Al-Quran. Jangan hanya suka ngaji, tapi tolong sempatkan waktu untuk mendengar. Karena mendengar Al-Quran, apalagi di saat mau tidur, sangat membantu merekam dalam otak kita ayat yang kita dengar. Apalagi kalau sambil mendengar, buka suratnya. Misal, bapak ibu ingin menghafal surah Tabarak Al-Mulk, sekali dari HP, dari YouTube, sudah ada jutaan suara Al-Quran, jutaan berantal di YouTube. Buka, dan kita sambil dengar, sambil melihat isi Al-Quran. Ada orang bertanya, saya sebenarnya mau si hafal, mau si baca, tapi kan saya belum faham apa-apa. Katanya daripada tidak faham Al-Quran, mendingan tidak usah baca, nanti dosa. Kata siapa? Membaca Al-Quran sampai khatam, walaupun tidak faham isinya sama sekali, tetap mendapatkan pahala bacaannya setiap satu huruf 10 kebaikan. Jadi tidak ada syarat harus faham. Boleh, apakah boleh membaca Al-Quran
dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi saya belum faham apa-apa. Saya jawab, boleh. Walaupun tidak faham. Karena yang bernilai di situ pahala bacaan, bukan pahala pahaman. Dan lebih besar. Baca Quran, faham dan bisa menghayati, lebih besar lagi pahalanya. Baca Quran, faham isinya, menghayati maknanya dan mampu mengamalkannya, lebih dahsyat lagi pahala. Kalau tidak bisa semuanya, minimal baca Quran dan simak, kata guru saya, yang membaca maupun mendengar pahalanya sama, setiap satu huruf 10 kebaikan. Berarti Bapak Ibu yang masih beralasan belum bisa baca Al-Quran, masih bisa dengar. Yang bikin alasan mendengar pahalanya sama, setiap satu huruf 10 kebaikan. Masa juga tidak bisa dengar sih? Bahkan berita gembira dari Rasulullah SAW, ada orang membaca tapi berbata-bata. Kadang orang merasa malas baca karena gara-gara berbata-bata, berat. Alhamdulillah. Sakit perhatian, susah mengulangi berkali-kali sampai akhirnya dia bosan. Dia tidak tahu ada berita gembira dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran." Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia berbata-bata, subhanallah, terima kasih ya Rasulullah sudah memberikan solusi. Berbata-bata, apa 2 pahala? Selain 10 kali lipat dari setiap huruf, dia akan mendapatkan pahala 2. 1 karena dia mau membaca Al-Quran. Yang kedua, kesulitan dan kesusahan yang dia hadapi, Allah hargai dengan pahala. Subhanallah. Berarti orang yang berbata-bata pahalanya lebih banyak daripada orang yang lancar. Kalau lancar, hitungannya setiap satu huruf 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan setiap huruf malaikat tulis 10 kebaikan, 10 kebaikan, 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, dikali 10 190. Malaikat tulis. Tapi kalau bagi orang berbata-bata, gimana pahalanya? Bismillah. Malaikat tulis 10 kebaikan. Bismillah. Bismillah. Malaikat tulis lagi, berkali-kali dia ulang, malah malaikat terus menuliskan pahalanya. Berarti pahala yang berbata-bata lebih banyak daripada yang lancar. Tapi kalau sudah lancar, jangan dibalik bata-bata. Alasannya katanya mau dapat pahala yang banyak. Betapa indahnya bersama Al-Quran. Bapak Ibu mau nggak jadi orang mulia? Tidak ada kunci kemuliaan selain bersama Al-Quran. Innahu laqur'anun karim. Suratul Waqi'ah ayat 77. Sesungguhnya Al-Quran itu mulia dan memberikan kemuliaan. Bapak Ibu, kira-kira senang gak dengan peserta Hafiz Indonesia? Bangga? Apa yang membuat Bapak Ibu bangga sama mereka? Apakah karena mereka keturunan kerajaan atau kesultanan? Karena mereka keluarga kaya? Karena mereka keluarga artis? Apa yang membuat mereka senang dan bangga sama mereka? 1, karena pintar ngaji dan hafal Al-Quran. Betul? Kalau kita manusia saja bangga sama mereka, apalagi Allah. Allah sangat cinta kepada ahlul Quran. Makanya di hari kiamat, yang mempedulikan dan memperhatikan Al-Quran di dunia, Allah SWT panggil saat dibangkitkan.
dan Allah panggil mereka sama malaikat di bawah, malaikat yang membawa mereka. Mereka bertanya, wahai malaikat, kami dibawa kemana? Kalian sudah terpilih menjadi orang terdekat sama Allah. Bisa dikatakan keluarga Allah terdekat adalah Ahlul Quran. Sampai kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Satu-satunya amalan yang diberikan oleh Allah perintah untuk melakukan dalam surga. Kalau dalam surga ada perintah kan? Ada perintah lagi di surga, ada ibadah lagi, ada tahajud lagi, ada salat lagi, tidak ada perintah. Sudah istirahat total, nikmati, berenang di sungai madu, berenang di sungai susu, berenang di sungai khamar. Khamar yang haram di dunia tapi jadi halal di surga. Nikmat, tapi khamar bukan membuat kita mabuk. Memang namanya sama, tapi fungsinya beda. Lezat, ladzatan lisyaribin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lezat bagi orang peminum. Belum lagi rumah di dalam surga, satu lantai mutiara, satu lantai emas, satu lantai perak. Subhanallah. Tanahnya, batu-batunya dari mutiara dan berlian. Pasirnya dari zafaran, daun zafaran. Subhanallah. Tidak ada pasir, tidak ada debu, tidak ada kotoran. Terus ada orang tanya, kalau kita makan-makan terus, kan pasti mau buang air. Kemana kita buang air besar? Bersih, sudah selesai. Lapar lagi, subhanallah. Dan ada WC di sana, ada kamar mandi. Nikmat, tidak boleh ada kotoran, tidak boleh ada penderitaan, tidak boleh ada sakit, dan selama-lamanya bahagia. Tapi tugasmu kerja keras sementara agar bisa menikmati selama-lamanya. Termasuk sama Al-Quran. Ketika ahli surga masuk surga, diperintahkan oleh Allah baca Al-Quran dan tartil sebagaimana kamu tartil di dunia. Artinya, kalau kita tidak tartil Al-Quran di dunia, tidak dapat menaikkan derajat kita di dalam surga. Semakin banyak perhatian kita kepada Al-Quran di dunia, semakin menjamin peningkatan kita di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya harap kita menjadi manusia adil. Faham gak manusia adil? Maksudnya apa menjadi manusia adil? Berapa jam megang HP, tolong disesuaikan memegang Al-Quran. Itu namanya adil. Berapa jam sama HP? Hah? 5 jam? Lebih? 10 jam? Lebih? Berarti mohon maaf, kalau 5 jam sama HP, mohon supaya adil 5 jam sama Quran. Jangan kita menuntut keadilan dari Allah, sedangkan kita aja perilaku kita tidak adil. Berarti ya, sama HP masih bisa asik berjam-jam, sama Al-Quran baru saja mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Sama Quran baru sebentar aja udah ngantuk. Yang lebih parah, semua ketika baca Al-Quran, yang aku heran, kenapa suka melihat ujung bacaannya musabimana, ujung suratnya musabimana. Kapan kira-kira habis ayat itu? Kapan kira-kira habis surah ini? Makanya sini saya perhatikan, mulai baru baca, dia pindahin halaman. Mana ujung surahnya ya? Pas begitu melihat kebanyakan halaman, astagfirullahaladzim, banyak banget ini. Sadaqallahul azim, udah jadi lagi. Ini yang menjadi masalah kita. Suka melihat halaman belakang, sedangkan baru aja mulai baca. Apalagi mau baca suratul Baqarah, yang menjadi salah satu surah
yang sangat luar biasa dahsyat keberkahan. Saya punya wirid, alhamdulillah, tidak boleh lewat satu hari harus khatam suratul Baqarah. Harus khatam surah wirid. Kadang bahkan 2 kali, pagi sama malam. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bi suratil Baqarah, fa inna akhdaha barakah wa tarkuha hasrah wa la tastati'uha al-batalah." Bacalah suratul Baqarah. Barang siapa yang membawa suratul Baqarah, dia telah membawa keberkahan, kata Rasulullah. Berkah umur, berkah rezeki, berkah keluarga, berkah kehidupan, berkah ibadahnya, berkatnya suratul Baqarah. Dan barang siapa yang meninggalkan suratul Baqarah, kata Rasulullah, bakal menyesal. Maukah kira-kira jadi menyesal? Jangan tinggalkan suratul Baqarah, bakal menyesal, kata Allah. Bahkan berkah rezeki, berkah hajat kita, suratul Baqarah jangan keluar. Obatnya suratul Baqarah. Bahkan kata Rasulullah, "Wala tastati'uha al-batalah." Suratul Baqarah tidak bisa dilawan oleh tukang sihir, godaan jin dan syaitan. Tidak bisa. Kalau syaitan, jin yang memiliki keburukan, yang memiliki kejahatan yang besar, mereka tidak bisa lawan suratul Baqarah. Apalagi manusia. Dahsyat suratul Baqarah. Bahkan kata Rasulullah SAW, "Wal baitul ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah yafirru asyaitanu min." Rumah yang di dalamnya bacakan suratul Baqarah, syaitan kabur, lari, tidak bisa bertahan di rumah yang dibacakan suratul Baqarah di dalam. Berarti pagi-pagi ibu-ibu sambil sapu rumahnya, setel suratul Baqarah sambil menikmati bacaan suratul Baqarah di dalam rumah, supaya diusir oleh Allah segala syaitan dan segala gangguan yang ada di rumah kita. Kalau syaitan sudah tidak ada di rumah, bergantinya siapa? Malaika yang hadir ingin menikmati suasana Al-Quran di dalam rumah. Beda sama orang ibu-ibu lagi sapu, malah yang disetelkan dangdut sambil joget-joget. Astagfirullahaladzim. Pagi-pagi belum terbit matahari, joget. Saatnya turun berkah, saatnya turun rezeki, saatnya datang malaikat, malah disambut dengan joget. Astagfirullahaladzim. Tolong ganti kebiasaan itu, menjadi diganti dengan Al-Quran. Setelkan Al-Quran, apalagi ayat kursi. Satu ayat, tapi jaminan menjadi ahli surga. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin, laisa bainahu wa bainal jannati illa yamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat, dijamin masuk surga dan tidak ada sesuatu yang mampu menghalangi. Makanya sering saya bilang sama jemaah, kalau habis salat, tolong kalau lagi buru-buru, ada urusan, tidak bisa bertahan lama di masjid atau di musalla, segera baca ayat kursi dan zikir-zikir yang lain, tidak apa-apa sambil jalan. Subhanallah, alhamdulillah dan lain-lain, semua tidak apa-apa sambil jalan. Tapi ayat kursi jangan sampai tertinggal, karena jaminan menjadi ahli surga dan tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang membaca ayat al-kursi saat mau tidur, kana lahu minallahi hafiz wa la yaqrabu syaitan, akan dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati oleh syaitan. Baca suratul ayat al-kursi di saat tidur. Anak-anak kita belum baca ayat al-kursi di saat tidur, sudah terlanjur tidur, tidak apa-apa ibu-ibu yang bacakan sampai usap kepalanya. Insya Allah dilindungi oleh Allah dari segala bahaya dan keburukan. Banyak berkahnya. Ini satu ayat kursi sudah jaminan menjadi ahli surga. Kira-kira gimana suratul Baqarah? Kira-kira gimana 30 juz Al-Quran? Makanya saya harap jemaah sekalian, minimal, kalau memang tidak bisa berjam-jam sama Al-Quran, minimal, mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Kalau bisa, di akhir hari kita sebelum tidur, diakhiri dengan baca surat Tabarak Al-Mulk.
Belum lancar bacaannya, masih berbata-bata dan berat, tidak apa-apa. Buka Al-Quran, setelkan murattal. Masih ada murattal, kita bisa pilih. Ada bacaan yang cepat, ada bacaan yang bertahap-tahap, perlahan-lahan, pelan-pelan. Kita bisa ikuti sampai melihat, sampai selesai. 30 ayat, tidak sampai 10 menit. Kita bisa tuntaskan surat Al-Mulk. Tapi ingat, 10 menit itu jaminan selamat dari siksa kubur. Tahu nggak promo? Kalau ada promo, mau nggak dimanfaatkan? Banyak, apalagi ibu. Ibu, saya dapat berita di situ katanya ada beli barang ini satu, dapat ini gratis satu. Semua lari ke sana. Betul nggak? Ini kan promo. Kita manfaatkan promo akhir tahun, promo Ramadan, promo apalagi pas Ramadan terkait makanan. Beli Indomie ini dapat ini gratis. Beli minyak goreng ini dapat 1 botol lagi gratis. Ini kan promo kita manfaatkan. Dari ini promo manusia. Begitu luar biasa kita perhatikan. Masa promo dari Allah kita tidak memanfaatkan? Allah kan tahu manusia suka promo. Makanya Allah juga menawarkan promonya. Apa promo Allah? Ayat kursi, setiap habis salat masuk surga. Ini promo enggak? Manfaatkan tawaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat kursi ketika tidur akan dijaga oleh Allah dan tidak didekati oleh setan, kan bonus. Berarti kita manfaatkan. Baca surat Tabarak cuma 30 ayat, dapat apa? Selamat dari siksa kubur. Ini kan promo. Dan promo Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah berubah. Kalau promo manusia bisa berubah. Hari ini kita beli tiket murah, bisa disebutkan kadang-kadang ada tulisan, bisa di satu saat kemungkinan kenaikan harga, walaupun tidak diinfokan sebelumnya. Betul tak? Berubah harga, kenaikan harga rumah, kenaikan harga. Padahal kita sudah sepakati, sudah ada perjanjian. Tapi kalau promo Allah tidak berubah. Tinggal hanya kita berniat untuk mengamalkan. Bersedekah mendapatkan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Dan dahsyatnya sedekah, orang yang suka bersedekah, dia di bawah naungan sedekahnya. Kuburannya cahaya, nanti di hari kiamat bercahaya, jalan di atas sirat bercahaya, dan bahkan dia di bawah naungan sedekahnya sampai dia menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di hari kiamat matahari dekat, matahari sangat dekat. Bagaimana menjaminkan kita bisa selamat dari panasnya matahari, bahkan sampai terpakar dari panasnya matahari? Sedekah akan dibawa naungan sedekahnya, tidak akan kena panasnya matahari. Dan selalu saya menyampaikan prinsip, lebih baik sedekah ikhlas, lebih baik sedekah, lebih baik ikhlas, banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit. Kok ibu ketawa sih? Biasanya apa? Oh, lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak. Itu 2019. Sekarang 2020 harus semuanya berubah. Di antaranya lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Atau kata lain, lebih baik banyak ikhlas dan juga sedikit pun ikhlas. Tahu nggak Bapak Ibu, sebenarnya rizki yang disebutkan rizki yang hakiki yang kita dapatkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu baru namanya rizki. Kenapa rizki hakiki itu yang kita salurkan kepada jalan Allah, kepada Al-Quran dan kepada umat? Kenapa bisa menjadi rizki? Karena kita bisa bertemu lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda sama harta yang kita tinggalkan kepada ahli waris. Ahli waris yang menikmatinya, tetapi kita yang bertanggung jawabannya di hadapan Allah. Kalau ahli waris salah gunakan, yang dihisab bukan ahli waris, tapi kita yang dihisab oleh Allah.
Makanya Bapak Ibu, kalau betul-betul orang memfikirkan kebahagiaan keluarganya, bukan dengan kita tinggalkan harta buat mereka, tetapi kita tinggalkan cinta agama, cinta Quran, membawa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mengamalkan itu, insya Allah akan Allah limpahkan rezeki yang begitu banyak, walaupun kita tidak tinggalkan sesuatu untuk mereka. Rasulullah SAW ketika wafat, tidak ada harta yang diwarisi. Yang hanya menjadi harta warisan Nabi Muhammad adalah ilmu yang diambil oleh ulama dan menjadi para waris Nabi Muhammad SAW. Makanya jamaah sekalian, mari kita sama-sama, ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan, kita berlomba-lomba beramal saleh untuk bersama-sama kita wujudkan 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Saya harap 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia bukan program milik Ali Jabir, tapi saya harap menjadi program milik kita bersama. Amal saleh kita bersama, wakaf kita bersama, insya Allah pahalanya ada untuk keluarga sampai hari kiamat, tidak terputus pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Setuju? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Sadaqallahu a'lam. Menjadi PR surah Fatir, surah 35 ayat 29 dan 30. Tolong menjadi pelajaran. Allah sebutkan di situ 3 amal dan insya Allah menjaminkan pahala yang berlipat ganda, bahkan memberikan karunia-karunia tanpa batas, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Dan itu 3 amalan, kata Allah, berdagangan sama Allah yang tidak dirugikan, berbisnis sama Allah tidak dirugikan, pasti beruntung, pasti berhasil, bahkan membawa kebahagiaan dan keselamatan. Menjadi PR, nanti Bapak Ibu pulang ke rumah, buka surah Fatir, surah 35 ayat 29 dan 30, insya Allah bisa membuka wawasan buat kita, dan insya Allah menambah semangat kita menjadi pencinta Al-Quran, berakhlakul Quran, dan mudah-mudahan Allah anugerahkan dari keturunan kita menjadi penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup doa, saya serahkan kepada panitia. Kurang lebih mohon maaf, wallahu taala. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami kembali. Baik, para bunda yang dirahmati Allah SWT dan juga ayahanda, pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah, yang merupakan majelis ilmu yang taman-taman surga yang Allah ini, kebetulan qadarullah di luar juga sudah rintik-rintik hujan, dan janji Allah bahwa pada saat hujan Allah tidak akan menolak permintaan hamba-hambanya. Maka dari itu nanti di akhir acara ini kita akan bersama-sama bermunajat dengan Syekh Ali Jabir. Tapi sebelum itu, insya Allah nanti saya dibantu dari majelis taklim kita Batam, ya, yang insya Allah nanti akan mulai berkeliling untuk memfasilitasi para jamaah yang ingin titip infak terbaik, ya. Jangan biarkan kantongnya lewat begitu saja, ya. Pastikan uangnya juga tidak masuk begitu saja, tapi tolong bisa masukkan doa terbaiknya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dari sedekah ini semoga pada saat nanti Mekah Madinah sudah dibuka kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hadir di sini insyaallah diundang oleh Allah untuk bisa bersujud di Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di sini insyaallah diizinkan oleh Allah, diundang khusus oleh Allah untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena sekarang bunda ada yang punya uang 1 miliar pun tidak bisa berangkat umroh haji. Jadi sudah terbukti bahwa umroh haji bukan perkara kita punya uang atau tidak, tetapi karena diundang oleh Allah. Allah turunkan corona membuktikan betapa kecilnya kita di hadapan Allah. Maka dari itu urusan umroh haji bukan urusan bagaimana kita sekarang punya uang atau tidak, tetapi apakah kita sudah pantas diundang oleh Allah untuk bisa ada di hadapan Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kantongnya jangan lewat begitu saja. Titipkan infak terbaik, sedekah terbaiknya, dan juga doa terbaiknya masukkan sekalian di dalam kantongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga bulan depan jika memang umroh sudah dibuka kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kami yang ada di sini Engkau undang untuk bisa bersujud di hadapan Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala, bisa merasakan dinginnya lantai Masjid Nabawi, bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus titipin muda yang ingin anak keturunannya jadi para penghafal Al-Quran, titipkan doa terbaiknya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan infak terbaik ini semoga Allah takdirkan anak keturunan kita jadi hafiz dan hafizah. Jadikan anak keturunan kita jadi para penghafal Al-Quran yang muncul dari lisannya huruf-huruf Quran-Mu, yang nantinya bisa jadi saksi kami untuk kedua orang tua yang Kau terima di jannah-Mu. Nantinya anak-anak kami bisa mempersembahkan mahkota untuk kami di surga-Mu, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga Kau lapangkan rezeki kami dari wasilah sedekah pada pagi hari ini, insyaallah. Maka dari itu terus sambil berzikir ya, sambil berzikir, sambil bersolawat, sambil titipkan doa terbaiknya masuk ke dalam kantongnya. Betul-betul sekarang ini adalah majelis ilmu yang merupakan taman-taman surganya Allah di dunia. Dan yakinlah malaikat sekarang ada di sini dikirim Allah khusus untuk jadi saksi bahwa yang ada di sini merupakan hamba-hamba pilihan Allah yang Allah takdirkan nanti dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat sekarang ada di sini dikirimkan oleh Allah untuk mengaminkan setiap doa-doa kita. Yakinlah ini taman-taman surganya Allah. Maka dari itu yang kita lakukan sekarang pada siang hari ini ya, di dalam rumah Allah yang indah dan suci ini, insyaallah semuanya akan jadi amal untuk kita semua, sehingga kita nanti bisa menjadikan amal ini menjadi bekal untuk kita pulang nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan bekalnya cukup, karena perjalanan kita lebih panjang daripada perjalanan kita di dunia untuk bisa bertemu dengan Allah dan juga bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu yuk kita sambil bersedekah, kita sambil berzikir bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran untuk para budak. Semoga sedekah terbaiknya ayahanda juga betul-betul bernilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup doa bersama dengan Syekh Ali Jabir, kita akan bermunajat bersama. Kita akan ambil keberkahan dari guru kita bersama. Kami ingin memberikan kesempatan kepada ayahanda dan para bunda, insyaallah Batam menjadi kota provinsi kelima kami setelah Lampung. Insyaallah roadshow yang kami adakan ini adalah bertujuan untuk bisa menjadi awal bangkitnya Indonesia melalui Al-Quran. Maka dari itu selalu Syekh Ali
menyampaikan kepada kami para santrinya dan juga para jamaah sekalian, jangan cabut nyawa saya sebelum saya bisa mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia menjadi negara yang para penghafal Al-Quran. Semoga ini jadi cita-cita kita bersama, bukan hanya cita-cita dari Syekh Ali Jabir saja, untuk mewujudkan pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran dan juga untuk mewujudkan program 100 markas mahir Quran yang insya Allah atas izin Allah semoga salah satu dari 100 markas mahir Quran bersama Syekh Ali Jabir ada di kota Batam ini. Dan insya Allah di kota Batam inilah, di masjid inilah jadi awal bentuk kebangkitan dari Indonesia melalui Al-Quran. Dan juga kami mohon doa restu insya Allah kepada para bunda dan ayahanda sekalian, kami akan terus melaksanakan safari dakwah ini untuk bisa mensiarkan agama Allah, untuk terus membumikan Al-Quran di negara Indonesia yang kita cintai ini. Maka dari itu insya Allah Syekh Ali akan membawakan buku ini. Memang tidak ada di toko-toko buku yang lain, jadi memang buku ini tidak diperjualbelikan bebas. Buku ini memang akan diwakafkan oleh Syekh Ali Jabir kepada para jamaah yang nantinya ikut bergabung di dalam program sedekah terbaik, pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran dan pengembangan dakwah Quran serta mewujudkan program 100 markas mahir Quran. Bukunya sangat terbatas. Saya pada siang hari ini akan memberikan kesempatan kepada ayahanda dan para bunda yang ingin ikut bergabung di dalam perjuangan ini, di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran ini. Saya sampaikan uangnya tidak harus hari ini. Nanti saya akan bantu di angka tertentu. Ayahanda dan para bunda cukup mengangkat tangan kemudian maju ke depan. Bukunya akan langsung diserahkan oleh Syekh Ali Jabir. Sekali lagi saya sampaikan ini bukan jual beli. Pasti apa yang akan bunda terima sekarang tidak akan sebanding dengan apa yang diberikan oleh bunda. Apa yang dikeluarkan oleh ayahanda tidak akan sebanding, karena betul-betul hanya Allah yang mampu memberikan balasan terbaik untuk sedekah terbaik dari ayahanda dan para bunda. Maka dari itu ini hanya bentuk apresiasi dari Syekh Ali Jabir sebagai tanda bahwa kita ikut bergabung di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran dan juga mewujudkan program 100 markas mahir Quran. Maka dari itu, siapapun nanti yang angkat tangan, siapapun nanti yang maju, Allah yang mantapkan hatinya. Siapapun nanti yang maju ke depan, Allah yang meringankan langkah kakinya. Dan hakul yakin, saya yakin, para bunda yakin, ayahanda yakin, tidak ada ria di sini. Siapapun nanti yang maju, insya Allah berkah doa, zikir, sholawat dari para jamaah sekalian. Dan pastikan ayahanda dan para bunda tidak beranjak terlebih dahulu dari tempat ini, karena insya Allah kita akan juga ambil keberkahan dari saudara-saudara kita yang bersedekah pada siang hari ini. Maka dari itu insya Allah saya akan buka kesempatan ya. Ini karena terbatas saya juga tidak akan membuka kesempatan banyak. Tetapi siapapun nanti yang Allah mantapkan hatinya segera angkat tangan maju. Yang lainnya mungkin yang belum ingin maju, tolong saya dibantu zikir sekuat-kuatnya, sholawat sekuat-kuatnya supaya Allah kirimkan pasukannya untuk bisa ikut bergabung dalam perjuangan ini. Pada itu saya akan mulai. Yang ingin bersedekah terbaik, uangnya tidak harus hari ini, untuk program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran, mewujudkan program 100 markas mahir Quran bersama Syekh Ali Jabir. Sekali lagi saya sampaikan, uangnya tidak harus hari ini. Nanti ayahanda dan bunda boleh transfer besok atau lusa. Silahkan nanti ayahanda dan bunda yang tentukan. Maka dari itu, di kesempatan pertama ini saya ingin membuka kesempatan bagi para jamaah yang ingin bersedekah terbaik. Uangnya tidak harus hari ini, senilai 5 juta rupiah yang pertama boleh angkat tangannya dan maju ke depan. Saya tolong dibantu zikir sekuat-kuatnya. Siapapun yang maju, insya Allah berkah doa dari kita semua. Siapapun yang maju, Allah yang mantapkan hatinya. Semoga hujan ini jadi saksi. Insya Allah Allah tidak akan menolak permintaan hamba-hambanya pada saat hujan. Maka dari itu saya tolong dibantu zikir sekuat-kuatnya supaya Allah kirimkan pasukan yang ada untuk bisa bergabung dalam perjuangan ini. Ada dari kiri, saya tolong dibantu takbir ya semua tenaga. Takbir. Silakan kalian bisa bergabung bersama kami untuk mewujudkan bersama-sama program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Syekh Ali Jabir. Sudah ada 5 juta rupiah yang pertama. Apakah masih ada yang ingin bersedekah terbaik untuk 5 juta rupiah yang kedua? Ada dari belakang. Saya tolong dibantu takbirnya semua tenaga. Takbir. Allah Akbar. Barakallahu fikum.
Apakah ada yang ingin mengerjakan baik untuk 5 juta rupiah yang ketiga? Betul-betul ini kesempatan terbatas sekali karena memang saya Ali membawakan buku ini terbatas yang betul-betul akan diwakafkan kepada para bunda, ayahanda yang ikut bergabung di dalam program pendidikan 1 juta penghafal Al-Quran bersama Syekh Ali Jaber yang membukakan jalan insya Allah menjadi amal kita semua. Pastikan dengan mempermudah niat baik para hamba-hamba Allah yang Allah kirimkan untuk bisa ikut bergabung dalam perjuangan ini, insya Allah juga insya Allah yang mempermudah dan meningkatkan pahala. Sekali lagi saya ingin bersedekah terbaik, saya ingin membuka kesempatan yang ingin bersedekah terbaik. Orang yang tidak harus hari ini senilai 5 juta rupiah untuk pembibitan, 1 juta penghafal Al-Quran dan untuk program 100 markas main Quran. Silakan yang sudah mendapatkan buku boleh diarahkan ke belakang oleh panitia untuk dicatatkan nama dan nomor teleponnya. Sekali lagi saya menyampaikan kepada para jamaah yang ingin bergabung dalam perjuangan, silakan boleh bergabung bersama kami, kemudian dicatatkan nama dan nomor teleponnya, nanti akan ditukar nomor rekeningnya dan insya Allah nanti bisa ditransfer besok atau lusa. Silakan ayahanda dan bunda yang tentukan. Sekali lagi terus saya melihat baik dari belakang, baik dari kanan saya, baik dari kiri saya, terus Allah kirimkan masukannya untuk bisa ikut bergabung di dalam perjuangan ini, di dalam program pendidikan 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Syekh Ali Jaber, dan juga untuk mewujudkan program 100 markas mahir Quran bersama dengan Syekh Ali Jaber. Ya Hanana, 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 ya Hanana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Dzal Jalal wal Ikram, anugerahkan kepada kami petunjuk pada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, akhiri hayat kami dalam husnul khatimah. Ya Allah, Ya Dzal Jalal wal Ikram, anugerahkan kepada semua jamaah yang hadir menjadi keluarga Al-Quran, penghafal Al-Quran, berakhlak Al-Quran, keturunannya anak salih salihah, rumah tangganya sakinah mawaddah rahmah, mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, diberkahi rezekinya, diberikan keselamatan setiap langkah-langkahnya. Ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir selepas majlis ini, masing-masing pulang sudah tertulis namanya mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Ya Allah, Ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir selepas majlis ini, masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya, dikabulkan segala hajatnya, disembuhkan penyakitnya, ditinggikan derajatnya. Ya Allah, atas izin-Mu kami bersama-sama bertemu di majlis ini. Berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama bertemu kembali di dalam surga-Mu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.